Hai, kali ini aku akan membagikan resep roti kelapa super lembut anti gagal. Check this out. Bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, tepung terigu protein tinggi 500 gram. Kemudian gula pasir 100 gram. Oke, selanjutnya vermipan atau pengembang 8 gram. Kemudian SP 1 sendok makan saja cukup ya. Oke. Selanjutnya susu bubuk 30 gram atau boleh pakai Denko saset 1 bungkus aja. Oke. Selanjutnya 1 butir kuning telur, cukup kuningnya saja. 300 ml air. Oke. Dan yang terakhir adalah margarin 60 gram. Yang pertama adalah masukkan tepung terigu ke dalam wadah, kemudian masukkan vermipannya. Yang selanjutnya adalah masukkan SP, langsung dimasukkan saja semuanya, dimasukin SP-nya. Kemudian susu bubuk, masukkan susu bubuk, kemudian diaduk-aduk supaya susunya merata ya. Kemudian gula pasir, tambahkan gula pasir, diaduk sebentar. Kuning telur, sambil diaduk terus ya. Nah, selanjutnya masukkan air sedikit demi sedikit sampai merata ke seluruh adonan. Masukkan sedikit demi sedikit saja. Adonan kemudian diaduk-aduk, diratakan sampai seluruh bahan tercampur dengan merata. Kemudian kita mixer sampai kurang lebih 10 menit. Di mixer sampai 10 menit sampai teraduk, sampai semua bahannya halus. Jika adonan sudah mulai lembut, masukkan mentega ke dalam adonan sambil terus diaduk dengan kecepatan tinggi. Kemudian kita mixer lagi sampai adonan kalis dan bisa ditarik. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis. Tetap kita mixer sampai adonannya tidak lengket nih. Coba kita tarik dulu, adonannya sudah bisa ditarik, berarti dia sudah mulai kalis ya. Kemudian adonan yang sudah kalis itu jangan sampai adonannya lengket di dalam wadah. Kita tepuk-tepuk, berarti dia sudah tidak lengket, berarti mixernya sudah bisa kita matikan. Sudah bisa kita matikan. Kemudian ini akan didiamkan dulu ya nanti. Kemudian adonan siap untuk didiamkan. Nah, ini kita diamkan adonannya dengan ditutupi dengan lap basah. Ini dia. Kita tutup saja. Kita tunggu sampai kurang lebih 60 menit.
sudah 60 menit, kita buka adonannya, kemudian kita aduk-aduk supaya adonannya kempes. Tadi kan sudah mengembang. Kemudian kita taruh di meja. Mejanya dibersihkan terlebih dahulu ya. Kemudian adonan dipotong. Untuk 500 gram tepung terigu nanti bisa menghasilkan 32 buah roti kelapa. Kita potong-potong sampai dia 32 adonannya ya. Nah, ini adonannya sudah dipotong sampai 32 buah. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan membentuk bulatan untuk setiap adonan. Kita bulatkan sampai adonannya mulus ya. Jadi tidak berkerut-kerut supaya nanti tampilannya lebih bagus. Kita biarkan lagi. Jadi satu persatu kita bulatkan seperti itu. Nah, kalau misalnya adonannya sedikit lengket, kita boleh menggunakan minyak. Kalau sudah, kita olesi loyang terlebih dahulu dengan margarin sampai merata agar nanti rotinya tidak lengket ya. Jadi kita harus oleskan margarin dengan merata. Oke, sekarang adonannya sudah siap untuk dibentuk ya. Kita ratakan dulu adonannya. Kemudian kita akan masukkan kelapa. Nah, ini kelapanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu ya. Ini hanya kelapa dan gula, diberi daun pandan agar lebih wangi, kemudian dimasak ya. Nah, kita masukkan 1 sendok kelapa saja ya, 1 sendok cukup. Ya, kemudian kalau sudah kita ratakan, kita gulung adonannya, gulung yang rapi. Kita gulung sambil ditekan-tekan ya supaya adonannya lebih padat. Nah, kita rapikan, kita tekan-tekan di ujung supaya adonannya tertutup. Oke. Jadi roti kelapanya berbentuk memanjang. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam loyang. Oke, kita sudah dibentuk semua seperti ini dalam satu loyang. Kita akan biarkan selama kurang lebih 10 menit. Kita tutup dengan menggunakan lap basah. Kita diamkan. Sembari menunggu adonan, kita akan memanaskan oven terlebih dahulu dengan membuat suhu 200 Celcius, kemudian api atas bawah, dan waktunya selama 15 menit. Jika sudah, kita masukkan adonan yang sudah didiamkan ke dalam oven. Kemudian kita atur lagi waktunya dan suhunya. Nah, suhunya cukup 170 saja ya. Kemudian waktunya 20 menit. Oke. Baiklah, sudah 20 menit, rotinya sudah matang, tinggal kita angkat ya. Kemudian kita masukkan adonan yang berikutnya ke dalam loyang. Kita atur lagi suhu dan waktunya. Ambil margarin secukupnya, kemudian tambahkan sekitar 1 sendok makan madu, kemudian diaduk sebagai bahan olesan roti ya. Kita aduk margarin dan madunya, kemudian
Jadi oleskan ke roti yang sudah matang. Oke, dioleskan seluruh roti secara merata. Nah, kalau sudah seperti ini, tampilannya akan semakin menarik. Sekarang roti sudah siap untuk dihidangkan. Ini dia rotinya. Bagian dalamnya setelah dibelah, rotinya sangat lembut. Jadi sangat gampang ya buatnya. Demikianlah langkah memasak roti kelapa super lembut anti gagal. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.